Kenapa nggak sekolah formal? Karena kalau disekolahin takut bodoh. Saya nggak bisa mengartikan ini teman-teman. Gimana maksudnya? Takut salah. Terus nanam apa lagi selain kangkung? Dulu mah kacang panjang, tapi yang jadinya buncis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap mau menanam, selawat. Ada rumah hantu dekat rumah si harimau. Ternyata gini. Ini. Ternyata pocong. Oh, pocong. Atau ternyata kuat. Ya. Punya doaan hantu. Doanya gimana? Allahumma barik lana Gitu. bima rozaqtana wa qina adzabannar gitu. Amin. Doanya. Ibuku pandai membuat agar-agar beraneka rasanya, stroberi, kelapa atau sari pandan. Di dalamnya roti atau serat sayuran, disirami susu, oh lezat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan perjalanan untuk menemui bocah pintar. Dan teman-teman kalau lihat nih, kalau di pedesaan tuh kayak gini ya, ada lahan sedikit, bisa dimaksimalkan untuk bercocok tanam. Kalau ini sepertinya ditanami seperti cabai rawit, ya. Dan di sana ada kemangi tuh, ya. Ada pohon pepaya. Ini dibilang nggak terlalu luas, tapi bisa maksimal gitu loh, teman-teman. Ya. Bisa dicoba juga di tempat kalian masing-masing. Nah, ini katanya kesini jalan nih. Tuh. Nah, ini namanya kayak pepaya California, teman-teman. Ya. Ini singkong. Tuh. Ya. Luar biasa banget. Ini kalau di sini terlihat ada pohon-pohon durian. Udah mulai tinggi-tinggi tuh. Sepertinya setahun 2 tahun lagi udah bisa berbuah tuh. Oke, kita masih ke bawah tuh kayaknya tuh. Udah ada pada di lokasi tuh. Wow, kita sudah sampai. Halo guys. Halo guys. Weh, sedang apa guys? Ya mau panen. Mau panen apa? Kangkung. Panen kangkung. Ya. Mana kangkungnya? Nih di sini nih. Wes. Lagi kita belum kenalan aja udah langsung diajak ini. Ini mana kangkungnya? Nah, ini kangkungnya. Mana? Weh. Udah gede. Udah tinggi-tinggi. Iya. Ini yang siapa yang nanam? Aang. Oh, Aang namanya. Sendirian? Iya. Waduh. Dibantuin. Sama siapa? Sama Aiki. Mana? Nggak kesini? Iya enggak. Nggak. Kira-kira Ang ini udah berapa lama ini kangkung? 17 hari. 17 hari? Setinggi gini 17 hari? Iya. Wow. Berarti kalau udah 17 hari bisa dipanen? Iya. Oke. Terus nanam apa lagi selain kangkung? Dulu mah kacang panjang, tapi yang jadinya buncis. Kenapa? Kan sama Khalil bareng. Oh. Yang Khalil buncis, yang Aang buncis, yang Khalil. Khalil mana Khalil? Khalil tuh. Oh, itu kakaknya Aang ya? Iya. Adiknya Aang mana? Ini. Itu. Siapa namanya? Abang. Abang. Kalau nggak mah panggil Wiji. Wiji aja. Kenapa buncisnya tadi gimana? Kacang jadi buncis? Itu
buncis jadi kacang panjang jadinya. Kenapa emang? Kan itu yang kayak kacang panjang, yang ang buncis. Nah, jadi nyatu gitu. Oh, jadi ketukar. Iya. Kacangnya nggak jadi. Oh. Ya udah, ini lagi mau istirahat apa gimana ini? Lagi mau panen. Oh, panen dulu. Iya. Sini boleh ikut panen nggak? Iya. Boleh ya? Boleh. Oke, yuk teman-teman, saya diajakin sama Aang nih untuk. Oh iya, Aang, channel YouTube-nya apa, Aang? Nama YouTube-nya? Aang, saya Domi Zau. Oke, saya mau ikut panen dulu sama ini semua tanam Aang juga. Ini Aredo sama Opik. Oh iya, oke ya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya udah sampai di sini. Nah, teman-teman, ini namanya Aang ya. Dan ada kakaknya, namanya kakaknya Khalil. Dan ini ayah-ayahnya. Oke, jadi mereka ini teman-teman gak sekolah formal ya, tapi sekolah namanya di Sekolah Alam Sekolah Motekar. Nah, biar lebih jelas lagi, takutnya saya juga salah ngejelasin, nanti kita akan cari tahu tuh kenapa nggak sekolah formal, dan juga apa itu sekolah motekar. Dan mereka ini masih dini udah bisa bertani. Nah, ini inspiratif juga buat mengajarkan anak-anak kita di rumah ya, menjadi seorang petani. Ayo, mana? Katanya mau ngajakin apa? Mau ngajakin panen? Ya, Panen apa? panen kangkung. Nah, ini cuman mau nanya dulu nih sama Khalil ya. Khalil umur berapa tahun? 9. 9 tahun. Nggak sekolah formal? Udah merah. Nggak sekolah? Enggak. Di sini sekolahnya? Sekolah apa ini teh? Sekolah Motekar. Nah, sekolah motekar itu apa, Kak? Sekolah warga. Sekolah warga. Iya. Terus banyak gak seusia Khalil di sini? Banyak. Banyak. Sini dong, Aang juga sini, Aang sini. Nah, Aang juga sama. Iya. Weh, seneng nggak? Seneng nggak? Senang. Seneng banget. Iya. Nah, selain itu senangnya apa di sekolah motekar? Senangnya bisa main minggu. Bisa main minggu. Lalu apa lagi? Bisa panen. Bisa panen. Iya. Ya, bisa bertani. Iya. Terus? Senang bisa lari-lari. Oke. Ya, imajinasi bocil tuh keren gak teman-teman ya. Oke lah, ayo nantilah kita naik-naik itu mah. Kita sekarang mau panen. Oke, panen apa? Kungkang. Panen kangkung. Oke, gaskeun. Di mana? Di sana. Oke, yuk. Ya teman-teman. Ini udah berapa hari? 7? 17 hari. Nah, Cerita awalnya gimana dulu? cerita awalnya dulu gimana bisa mau menanam kangkung kayak gini, ceritanya gimana? Dulu ini teh dibangun ya. Ya. Setelah lama-lama teh ini teh nggak dibutuhin lagi kebun ini teh. Oh. Teh pas ada Ale dan sama ada Opik dibangun lagi kebun ini teh. Digarap lagi. Malah kangkung. Akhirnya jadi kangkung. Akhirnya jadi kangkung. Oh, awalnya gitu. Iya. Ya, terus ini Aang sama Khalil ini siapa yang ngajakin, yang ngajarin bercocok tanam gini? Aiki. Aiki. Seneng nggak? Senang. Nggak dipaksa? Enggak. Nggak takut hitam? Enggak. Enggak ya. Oke, ini berarti gini ya tuh teman-teman nih. Ini Khalil. Oh gini. Terus ini nanti kangkung kalau udah dipanen gini dikemanain? Mau dimakan sama Ang kalau enggak mah dijual. Dijualnya kemana? Ke nenek Ang kan jualan. Punya warung. Jual dedet ya? Jual dedet ya? Jual dedet. Jual dedet. Nah, berapa nih satu ikat gimana? Satu ikat 4.000. 4.000. Kata kalian satu ikat 5.000. Dulu mah kata Ang mah satu ikatnya 50.000. Wah, mahal sekali itu mah. Terus main. nanti uangnya hasil panen kemanain? Ya dijajanin. Dijajanin. Iya. Jadi nggak minta sama ini? Iya, sama ayah enggak? Enggak. Oh, enggak. Ini proses menanamnya dari awal nih, Ang ya. Pengen tahu nih dari awal.
sampai 17 hari ini apa aja? Biar teman-teman tahu nih di rumah. Nih, apa aja gimana? Menanam. Menanam, memacul. Mencangkul. Nah, pertama dulu. Pertama dipacul. Macul. Ang yang macul. Iya. Nah, sama terus? Eki. Terus? Emang capek itu maculnya lama. Terus digarpu. Digarpu. Garpu gede. Gede. Maculnya sama nyangkulnya berapa hari sampai kayak gini? Sehari doang. Sehari. Nah, terus habis itu? Habis itu dilubangin Ininya. Dilubangin. Terus bibitnya disimpan. Bibitnya disimpan, diaurin. Sambil berdoa. Berdoanya gimana? Pengen tahu dong berdoa bertani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, Itu doanya. gitu doanya. Iya. Sholawat ya. Iya. Setiap mau menanam, sholawat. Masya Allah diajarin. Terus habis itu apa lagi? Nah, habis itu disiram. Disiram. Berapa lama itu disiram? Setiap hari? Ya. Terus pas ke kebun lagi udah ada ya. Udah tumbuh. Oh, udah tumbuh. Terus kalau udah tumbuh agak gede, dipupuk. Biar apa itu teh? Ya biar nggak digigit hewan mulu. Hama ya? Ya hama. Hama. Berapa hari itu proses kayak gitu? Ya Setiap hari? Iya. Setiap hari ang ke ladang sini? Iya. Jam berapa itu biasanya? Biasanya sih jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Sampai ya, jam setengah 12 biasanya. Setengah 12 siang. Itu ang senang ngelakuin kayak gini? Iya. Nah ini sekarang kita mau nanya juga nih sama kakaknya Aang. Ini Khalil. Khalil apa nggak sekolah formal? Karena kalau disekolahin takut bodoh. Saya nggak bisa mengartikan ini teman-teman. Gimana maksudnya? Takut salah saya. Bisa kasih artikulasi nggak buat Om ini gimana? Maksudnya kalau di sekolahin takut bodoh kenapa? Karena kalau di sekolah itu bahasanya kayak gitu. Ya saya takut keikutan sama yang di sekolah. Belajarnya? Kepaksa. Ya. Oke. Ini kayaknya saya harus nanya sama ayahnya, takut salah nanti kita akan artikulasikan. Katanya Khalil nggak sekolah takut bodoh. Asli saya nggak mau ngerti ini teman-teman, takut salah nanti aja takut bodoh. Oke, tapi selama nggak sekolah formal, Khalil udah bisa apa aja? Udah bisa main musik. Terus udah bisa nulis juga bisa. Ya. Terus Udah bisa membaca. Apalagi? Sama udah bisa berkebun. Nah, terus kalau misalkan nggak sekolah formal itu, tetap Khalil bangun pagi-pagi. Ya. Nah, apa aja setiap harinya itu kegiatannya kalau nggak sekolah formal kan? Ya. Apa aja berarti? Sekolah. Pagi-pagi misalkan bangun tidur. Pagi-pagi jam 7 bangun, ngapain? Terus sekolah. Sekolah apa? Di sini, di sekolah Metekan. Ya. Apa aja itu pelajarannya pagi-pagi? Pagi-pagi itu kadang membaca, kadang menulis, kadang bermain. Terus sampai jam berapa itu? Sampai duhur. Nah, habis duhur? Sudah. Ya. Nah, Iya. Terus katanya kalau udah bisa main alat musik apa itu? Saron? Gamelan. Ada grupnya? Ada. Namanya apa? Gamelan Ki Pamanah Rasa. Gamelan Ki Pamanah Rasa? Ya. Udah kemana aja tampilnya selama itu sama Gamelan Ki Pamanah Rasa? Ke Bandung. Wish. Ke Ciamis. Terus? Ciamis sama Kuningan sama Banjar. Wish. Event besar ya? Iya. Kau dapat uang itu?
Woi, Keparigi, udah kebeli apa selama manggung-manggung gitu, dapat uang dari manggung? Udah beli sepeda. Beli sepeda, dapat hasil dari Khalil itu manggung. Ang juga sama katanya. Iya. Ang apa? Diikut di Pemanah Rasa itu apa? Ang sebagai apa? Penyanyi. Penyanyi. Wis, bisa nyanyi dong? Iya. Boleh sekarang nyanyi nggak? Biar teman-teman di rumah dengar. Iya. Boleh? Boleh. Lagu apa? Coba teman-teman, kita pengen dengerin nih. Aang ini katanya vokalis nih, Aang nih, adiknya Khalil. Mau nyanyi apa, Ang? Agar-agar dulu. Agar-agar. Di mana kita nyanyinya? Di sini aja udah. Di sini aja udah. Coba. Ayo. Apa yang dengerin? Ibuku pandai membuat agar-agar beraneka rasanya, stroberi, kelapa atau sari pandan, di dalamnya roti atau serat sayuran, disirami susu, oh lezat sekali. Jika sepandai ibu, akan ku buat satu agar-agar yang tinggi setinggi rumah. Lalu kawan-kawanku datang berduyun-duyun, bawa sendok dan pinggan, dan ku ucapkan terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, tadi kan ada beberapa yang mereka bilang tuh, takutnya saya nggak tahu juga, takutnya saya salah. Ini kita langsung tanya-tanya sama ayahnya. Aang, mana ayahnya? Itu ya. Nah, yuk kita sini. Nih, ini ayahnya Aang sama Khalil nih. Jadi gimana Kang? Ini teh barudak teh. Nah, tadi kan kata anak ini. Kata anak itu nggak sekolah formal, di sini aja. Karena kalau sekolah formal takut bodoh itu gimana? Pengen tahu kita gimana tuh? Ya, di sini masih belajar lah, mengimplementasikan merdeka belajar yang sesungguhnya gitu. Ya. Merdeka belajar. Jadi awalnya ya kami iseng mempertanyakan apa bedanya pendidikan sama sekolah. Satu itu, apa sih bedanya pendidikan sama sekolah? Yang kedua, mempertanyakan apa bedanya sekolah dengan belajar. Nah, yang ketiga, apa bedanya pelajaran sama mata pelajaran. Gitu. Terus pas Khalil kakaknya ini di usia masuk SD, ya kami keluarga berijtihad sama teman-teman pegiat sekolah motekar gitu ya. Berijtihad untuk tahun 2020 dia harusnya masuk SD, ya udahlah di sini aja belajarnya. Karena gini, kan ini juga nggak bisa di ini ya, generalisir ke semua tempat, ke semua lembaga, semua daerah. Cuman untuk pilihan, karena Khalil hidupnya di sini. Kalau Ki Hajar Dewantara kan ada tiga unsur utama dalam pendidikan. Satu lingkungan, kedua masyarakat atau orang tua, yang ketiga sekolah. Nah, kami ya iseng-iseng untuk mengintegrasikan itu. Jadi, nah, ya kalimat Khalil tadi, kenapa kamu nggak sekolah, takut bodoh gitu ya. Nah itu, ya itu, saya takut salah kan. Karena itu banyak ya seusia Khalil, ya dia sekolah tapi nggak benar-benar belajar gitu. Karena hanya menjalankan rutinitas, hanya menjalankan pagi masuk, siang pulang, dan disebut belajar juga itu penjadwalan ketat saja. Jadi apa ya, karena terlalu diseragamkan gitu. Jadi anak pengennya ini tapi dipaksa belajar ini. Belum lagi dijejali dengan mata pelajaran yang banyak, dengan apa ya, dosisnya juga kadang-kadang belum cocok untuk anak. Atau anak udah melampaui dosis tertentu tapi diseragamkan dengan yang lain. Nah, ini kami memilih udahlah di sini aja, dan ngeliat produk-produk sekolah formal yang ada di sekitar ya, yang ada di sekitar. Saya nanya ke Khalil, coba teman kamu bisa apa nggak? Bisa sesuatu enggak? Nah itulah, kalau kamu sekolah kamu bodoh nanti. Makanya dia sampai hari ini, kenapa kamu nggak sekolah? Iya, alasannya jawabannya itu. Bodoh, beda dengan dia, karena dia mengikuti kakaknya. Kalau dia waktu di awal ditanya kenapa kamu nggak sekolah, jawabannya biar dapat duit. Biar dapat duit? Biar dapat duit. Ini jawaban jujur di 2021 ya. Akhirnya 2022 dia juga sama mengikuti. Dia kalau sekolah formal sekarang kelas 1 SD. 7 tahun nanti bulan November. Nah dia biar dapat duit, kenapa? Karena
Ya tadi kan dia bernyanyi, latihan, ketika latihan ikut konser dia dapat duit. Iya. Nah sedangkan anak-anak yang sekolah nggak ada waktu untuk latihan, akhirnya nggak ikut konser, akhirnya nggak dapat duit. Terus dia juga ini panen ke berapa kali ya, udah ke sekian kali sebenarnya panen. Setiap habis panen ya walaupun jual dedetnya ke neneknya, jadi dapat duit gitu. Jadi wah kalau saya sekolah mungkin waktu saya habis hanya untuk formalitas gitu. Benar-benar. Nah terus akhirnya ya di sekolah Moteker ya kegiatan mereka berdua bertiga sama itu tuh adanya tuh ya akhirnya kami membawa kurikulum, judul kurikulumnya itu melakui peristiwa. Jadi tugas kami memperbanyak peristiwa-peristiwa di anak-anak ini. Nah peristiwanya bermain. Jadi jangan diartikan berkebun di sini, ini diartikan mereka sedang kerja, apalagi eksploitasi anak gitu ya. Enggak, tapi mereka sedang bermain jadi kalau pagi-pagi, ya mainnya di kebun. Termasuk masalah membaca, berhitung, itu mereka tidak diperkenalkan diksi belajar, tapi yuk bermain. Kayak misalnya dulu waktu mereka awal-awal bisa ngitung ya, kalau Khalil dulu awal bisa ngitung dari kenteng. Dari kenteng. Jadi kami kan membangun saung, membangun untuk ya saung pertemuan, saung untuk sanggar gitu. Karena ada kenteng turun dari truk, akhirnya dihitung kan dia ikut memindahkan. Nah itu jadi sarana berhitung. Ini lewat kelereng. Jadi kelereng kita butuh 10, dihitung kalau diambil 3 nanti sisanya berapa. Jadi belagunya inilah learning by doing lah gitu. Jadi belajar dari peristiwa. Karena ya itulah kami bedakan antara mana mata pelajaran dan mana pelajaran. Mereka mungkin tidak tahu mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia gitu, tapi pelajarannya mereka dapat. Nah berbagai peristiwa akhirnya Khalil punya ketertarikan di musik ya. Dia kecerdasan musikalitasnya juga tinggi. Dia ikut grup gamelan, dia ikut nabuh, bahkan udah berkali-kali kemarin juara nasional juga yang Kiai Kanjeng sama Cak Nun. Nah kalau ini lebih ke vokal, lebih ke imajinasi. Jadi kalau dia gambar, dia bercerita, terus dia ya saya juga bapaknya aja kalah kalau ngomong di depan kamera. Nah sekarang jadi YouTuber ya? Mau jadi YouTuber? Mau jadi YouTuber katanya. Siap. Walaupun belum punya HP ya. Belum punya HP? Belum ya? Ntar lah. Nanti kalau udah punya buat berdua. Gitu. Vlog berdua. Jadi mini vlog nanti teman-teman. Jadi kalau tadi Mang Bilal sempat ngobrol ini sekolah alam, ini juga saya kira belum waktunya lah. Belum kita sampaikan di sekolah alam. Ini cuma tadi Khalil betul di sekolah warga. Jadi kita memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di warga di sini. Kita ajak Khalil untuk dan anak-anak ini untuk mengetahui peristiwa-peristiwa, dibawa ke peristiwa. Akhirnya ketika sama fasilitator belajar ya, fasilitator bermain maaf. Ada fasilitator bermainnya, misalnya diajak keliling kampung. Oh ini batas kampungmu, ini ada selokan, ini rumah si ini. Ya kalau di dalam mata pelajaran mungkin itu namanya geografi. Nah, tapi kalau kita nggak dikasih judul di geografi, tapi anak dibawa ke peristiwa, akhirnya biar mereka sendiri yang mendapatkan hikmah dari peristiwa-peristiwa. Nah, terus tadi ada Minggu Ulin. Minggu Ulin itu saatnya mereka bermain tidak hanya berdua, bertiga saja, tapi dengan warga setempat, dengan anak-anak yang seusianya. Nah, tapi kalau tadi sempat saya dengar ditanya apa kegiatan harian ya, sorenya tetap dia ikut sekolah. Tahun kemarin Khalil walaupun dia tidak pernah mendapatkan mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi dia bacanya cepat dan itu bukan kalah menang ya, tapi lebih unggul dibanding dengan teman-teman yang sekolah formal. Akhirnya dia terpilih oleh madrasahnya untuk mewakili madrasah membaca puisi. Terpilihnya karena kualitas bacanya lebih cepat. Ini yang kedua, artikulasi dalam melafalkan kata itu, ejaan itu benar. Akhirnya ya untuk sekelas Khalil yang baru kelas 2 SD kemarin juara 2 tingkat kecamatan gitu untuk baca puisinya itu, padahal dia tidak diperkenalkan mata pelajaran, tapi peristiwanya ada itu. Nah dari sini akhirnya banyak peristiwa kayak ini. Kalau kita mau rajin, mau rajin analisa, berkebun saja. Berkebun mereka sebenarnya mendapatkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam gitu ya. Walaupun tidak disebut mata pelajaran, tapi peristiwa ilmu pengetahuan alamnya ada. Yang kedua, masalah keagamaan. Tadi Mang Bilal coba dengar. Iya, tanah ini diikhtiari oleh manusia, kita nanam. Cuman jangan lupa ada yang ngatur. Maka aspek spiritual juga harus. Begitu nanam, dia berdoa, minta kepada Gusti Allah lewat sholawat tadi ya. Ditanam sholawat dan dititipkan Gusti Allah supaya ini ditumbuh suburkan. Karena kita kan ada di wilayah ikhtiar saja, tetap yang menentukan Gusti Allah. Dan ini diperkenalkan lewat kebun. Jadi kalau punten-punten, kalau di sekolah mungkin mereka didikotomiskan ya, dipilahkan. Oh sekarang pelajaran agama, nanti pelajaran berhitung, nanti pelajaran matematika. Nah kalau di sini itu para ruguh lah intinya, nggak jelas, diaduk-aduk aja. Jati diri kan. Ya. Gitu. Dan tapi jangan khawatir Mang Bilal. Ini walaupun anak-anak ini nggak sekolah, artinya nggak masuk formal, tapi kita udah dapat izin operasional juga dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, kita dibantu. Alhamdulillah. Jadi mereka nanti punya ijazah juga PKBM, Masya paket gitu ya. Oke, Mas. Nah ini justru yang mau saya tanyain tadi kan, apakah selama ini tidak ada yang menjegal, maksudnya sekolah ini atau kegiatan ini, kan orang pasti akan yang nggak tahu mau gitu. Nah, Iya. nah, ini alhamdulillah berarti udah ada izin. Udah ada izin operasional. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi tahun depan mungkin kami juga mempunyai kesiapan ya, kalau seandainya ada orang tua yang punya pemikiran sama, Menyekolahkan di sini. menyekolahkan di sini, ya tinggal kita diskusi bareng-bareng. Cuman syaratnya gitu, syaratnya orang tua juga harus terlibat dalam mengetahui proses anaknya. Dan kurikulumnya tentu menyesuaikan dengan ini anak enjoynya gimana gitu. Ya. Jadi nggak kita paksakan dia untuk Di luar ininya lah. di luar ketertarikannya gitu. Gitu. Jadi tetap biar anak yang menentukan, Betul, kita yang mengarahkan. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya, dan pastinya nanti juga kita akan ke tempatnya di sana, di Sekolah Motekar. Itu sebuah tempat yang luar biasa, nanti kita akan review di sana tempatnya teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Kalau Sekolah Motekarnya berarti wilayahnya di sini. Di mana? Ya di sini. Sini sama Di depan. oh di depan sana. Oke tuh teman-teman ya. Ang tadi lagu-lagu apa aja itu Ang? Lagu Kaulinan. Kaulina. Oh iya. Ada Peciwit-ciwit tutup, Hmm. sursen, perepet jengkol, Oh. ada topi sarung, ninjaan, Mm-mm. ada peparahuan. Sepintas ini ludo, ini tapi anak-anak bisa mendapatkan pelajaran. Coba Lil, bahasa Inggrisnya kuning sambil tunjuk. Kalau putih White, mana? Kalau merah? red, Kalau biru? blue, Blue. Kalau hijau? green, Kalau hitam? black. Pakai dapat pasta itu udah mantul lagi. Ada pakai kekuatan ototnya. Kekuatan. Terus disuruh bentuknya apa?